wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Raka. Siapa? Raka. Kemana Raka? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Telinga. Telinga itu termasuk panca indera. Nah, kemarin kita tentang bunyi dan tentang telinga. Sekarang Umi mau tanya, tadi ada yang sarapan di rumah? Sarapan, Opi? Sarapan? Iya. Coba kalian sekarang jamkan matanya, jangan tidur ya. Bayangkan sama kalian mau makan sesuatu makanan favorit. Makanan favorit kan ada di hadapan kalian. Kemudian kalian mau makan. Gimana makannya nih? Ya kan dibayangkan, bayangkan. Kalau pernah lagi makan. Iya, bayangkan misalnya Amel, makanan favoritnya es krim misalnya. Lagi ada es krim panas-panas, es krim coklat, terus dijilat es krimnya, bayangkan. Udah semuanya? Udah. Sekarang udah dirasakan nikmatnya? Udah. Sekarang dibuka matanya. Oke, udah ya. Nah, coba tadi Asila tadi membayangkan apa makanan favorit Asila? Oh, dimsum. Dimsumnya pakai apa? Dimsum mentai apa dimsum biasa? Dimsum biasa. Oke. Lezat makanannya, dimsumnya enak? Iya. Opip apa Opip? Ricis-ricisnya apa? Ayam. Ayam. Ayam apa? Ayam hot? Ayam biasa. Gimana, enak? Enak sih. Kalau Arjuna tadi ngebayangin apa? Samyang. Oke, samyang berarti pedes ya. Gimana, enak? Kamil sekarang ngebayangin apa tadi Kamil? Burger. Benar suka burger? Oke, gimana rasa burgernya? Enak. Enak ya. Ya alhamdulillah ya sudah membayangkan semuanya ya. Nah, berarti kira-kira kalau kita memakan makanan tersebut, apa yang kita dapatkan kalau udah makan? Kenyang. Kenyang. Selain kenyang, apa? Ngantuk. Apa Wildan? Nahan lapar. Nahan lapar. Udah makan. Udah makan. Udah makan apa? Kenyang. Ngantuk. Apalagi? Ya kita lemes nih pulang sekolah, buka hidung saji, terus mama masak, kita makan misalnya. Udah makan kita ngerasain apa? Enak. Tadinya lemes, ingat cluenya, tadinya lemes, terus makan. Jadi kuat. Nah, jadi kuat. Berarti kalau kuat berarti tubuh kita Berenergi. Berarti tubuh kita mendapatkan energi, mendapatkan tenaga dari mana? Makan. Dari makan. Nah, terutama makanan pokok. Yang makanan pokok kita apa? Nasi. Dan apa lagi? Karbohidrat, protein. Protein apa lagi? Buah-buahan apa? Vitamin. Terus kalau kayak kulit ayam itu apa masuknya? Lemak. Tadi tubuh kita membutuhkan itu semua. Setiap hari kita makan MBG di sekolah. Jam berapa? 10 ya. Jam 10 kita makan MBG di sekolah. Itu semuanya mengandung unsur unsur makanan. Apa aja yang dari nasi? Ada karbohidrat. Terus dari lauknya kadang sapi, kadang ayam, kadang telur, itu sumber protein. Kemudian
buah-buahan, ada anggur, lengkeng, apalagi buahnya? Semangka. Semangka, pisang, jeruk. Nah itu sumber. Iya, itu sumber vitamin. Dan terakhir, susu. Susu itu sumber lemak. Jadi itu semua bagus untuk pertumbuhan kalian. Makanya rugi kalau misalnya kita dikasih MBG atau dikasih makanan dari orang tua, kita pilih-pilih, kita nggak makan karena itu bagus untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan otak. Tapi makannya jangan makan seblak, makan mie, makan apalagi junk food. Tahu nggak junk food? Terlalu banyak junk food kayak burger, nugget, terus sosis, itu nggak bagus. Jadi bukannya sehat ke tubuh kita. Boleh sekali-kali tapi tidak boleh setiap hari. Tidak boleh, tidak bagus. Nanti jadinya bisa jadi nanti sumber penyakit atau suka boba tiap hari misalnya. Ada itu anak sosial kalian sering minum boba, itu dia udah sakit ginjal. Sakit ginjal. Mie setiap hari sampai ususnya apa? Ingat gak? Bukan, ususnya diganti sama plastik. Disambung sama plastik dan akhirnya umurnya tidak panjang. Terus yang suka makan seblak, dulu juga ada tetangga ususnya sampai rusak akhirnya karena usus dan lambungnya rusak karena kebanyakan pedas ya. Jadi dan umur juga tidak lama padahal baru kelas 2 SMP. Iya. Gitu. Jadi hati-hati ya, kalian harus dijaga. Makanya seumur kalian ini masih masa pertumbuhan. Jadi makannya harus bagus. Jangan makanan yang luar bagus itu makan apa? Terutama makanan masakan orang tua kalian. Nah, di situ ada lengkap karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan juga doa. Doa dari orang tua. Jadi kita tumbuh sehat, tumbuh cerdas dan tumbuh berkarakter. Paham? Oke, berarti kalau tentang makanan, Umi mau bahas tentang apa? Yang tahu? Ekosistem. Coba dibuka bukunya ekosistem. Kita mau belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Dibuka halaman 42. Tujuan pembelajarannya: 1. Menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan atau menggambarkan proses transformasi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana transportasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, part 2 ini ada topik A, memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Biasanya kalau di alam, siapa yang memakan, siapa yang dimakan? Yang memakan produsen. Yang memakan produsen, yang dimakan dekomposer. Ayo Abel, siapa? Ayo nggak apa-apa, Harjuna, Saila. Ya, tadi kata Opip yang memakan produsen, yang dimakan konsumen. Dekomposer. Oke, yang lainnya. Kayak kita nih. Kita makan apa biasanya? Proteinnya? Lauknya? Ayam. Kalau nggak ayam, ikan. Apa lagi? Daging apa? Daging sapi atau daging kambing? Daging kuda makan nggak? Kalau di Anda sana dimakan daging kakak. Udah iya suka makan daging kuda kan? Ada susunya, susu Italia. Kalau hidup tadi, contohnya ayam, dia makan apa? Bekas nasi atau bijian. Jadi di dalam lingkungan ini ada yang namanya ekosistem. Ada hubungan makan dan ada hubungan dimakan. Nah tadi bagus, Opip udah menyampaikan bahwa yang memakan siapa? Produsen. Yang dimakan? Oh salah, berarti yang makan adalah konsumen, yang dimakan produsen. Jadi di hubungan ekosistem itu yang pertama, tingkat tertinggi adalah produsen yang menghasilkan makanan. Contohnya padi atau rumput. Kemudian ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, terakhir tingkat 4 boleh konsumen tingkat puncak atau tingkat 4. Jadi di antara itu ada yang paling akhir disebut konsumen puncak. Setelah itu dia mati, diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau pengurai. Siapa pengurainya? Bakteri atau jamur. Kita manusia sebagai apa dalam rantai makanan? Konsumen.
Ya, jadi contohnya pertama ada biji-bijian dimakan oleh ayam, berarti biji-bijian itu sebagai produsen, ayam sebagai konsumen keberapa? Tingkat satu. Kemudian nih paling sederhana, kemudian dimakan oleh kita, berarti konsumen tingkat dua. Terus kita udah tua nih meninggal, kemudian diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau pengurai. Berarti kita konsumen puncak. Kami mau terangkan apa itu ekosistem berarti. Coba saya baca. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu tempat. Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu tempat. Contohnya di sungai. Di sungai itu ada ekosistem. Ada apa? Ada air, apalagi udara, ikan, apalagi elang. Namanya apa? Bunga, lumut atau ganggang. Tumbuhan yang hidup di air, yang hijau kayak lumut. Kemudian dimakan oleh ikan. Ikan dimakan lagi dengan saling makan memakan. Jadi di sungai itu ada yang namanya abiotik dan juga biotik. Kalau abiotik itu yang tidak hidup, ya, sesuatu yang tidak hidup. Kalau biotik yang hidup. Berarti kalau di sungai abiotiknya apa? Air, apalagi? Udara, apalagi? Ya, batu-batuan, apalagi? Sumber panas paling besar? Matahari. Cahaya matahari. Kalau tidak ada matahari tidak akan tumbuh. Tumbuhan tidak akan tumbuh, hewan juga tidak akan. Kita juga kalau nggak ada matahari lemes. Iya, kan energi dari matahari. Secara tidak sadar kita itu mendapatkan energi dari matahari. Makanya kenapa kita harus beraktivitas pada pagi hari supaya dapat energi di badan. Ada yang namanya lihat individu, kemudian ada yang namanya populasi. Kemudian ada yang namanya komunitas. Ada yang namanya ekosistem. Nih, individu berarti dia sendiri. Contoh kambing, seekor kambing berarti disebutnya individu sendiri. Kemudian namanya populasi. Populasi itu kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Ya, kalau individu satu, populasi sejenis. Lihat, ada ayam aja kan? Ya, berarti populasi ayam. Kemudian ada komunitas. Komunitas itu berarti makhluk hidup yang diam di sungai, misalnya. Berarti komunitas. Di sungai ada apa aja tadi? Hewannya ikan, terus burung, jangkrik, kodok. Nah, itu namanya komunitas. Kalau ekosistem semuanya. Ekosistem berarti sama sungainya, ada air, udara, cahaya matahari. Ya, sampai sini paham? Oke, kemudian komponennya ekosistem, baca juga. Biotik adalah makhluk hidup, ya. Sedangkan abiotik berarti lingkungan tak hidup. Kemudian ada yang namanya rantai makanan sekarang. Tolong baca. Urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Lihat, produsen. Produsennya apa di sini? Padi. Kemudian dimakan oleh tikus. Tikus ini sebagai konsumen tingkat 1. Terus dimakan oleh ular. Konsumen tingkat berapa berarti ular? 2. Terakhir si ular dimakan oleh sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena dia terakhir dari makanan. Kemudian si elang ini, dia memakan Pengurai. Ya, dia memakan si elang ini tidak pernah dimakan oleh apapun, ya. Siapapun tidak ada yang pernah dimakan, sehingga dia disebut hewan pemangsa atau predator. Elang ini juga konsumen puncak sebagai predator. Dia mati, diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya jenis ekosistem. Tolong dibaca. Ekosistem. Hutan, laut, sungai. Oh iya, contohnya hutan, laut, sungai. Kemudian ekosistem buatan. Contoh sawah,
halaman akuarium. Ekosistem ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Alami itu berarti lingkungannya terjadi dengan sendirinya. Ya, pantai dibuat nggak sama manusia? Sungai dibuat nggak sama manusia? Enggak. Kemudian hutan dibuat nggak? Enggak. Itu ya, itu terjadi sendiri, disebut ekosistem alami. Kalau yang dibuat oleh manusia, ya, itu disebut ekosistem buatan. Contohnya apa tadi, Bel? Sawah, taman, akuarium. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya jaring-jaring makanan. Coba Bel, baca Bel. Interaksi yang lebih kompleks dari rantai makanan, beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, kalau tadi rantai makanan itu kayak tadi ya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh dekomposer. Interaksi yang lebih kompleks. Jadi ada beberapa rantai makanan. Contohnya nih, lihat, tadi rumput, rumput dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh satu rantai makanan. Bisa juga dimakan, si rumput dimakan oleh jangkrik, dimakan oleh ayam, juga dimakan oleh kodok dimakan oleh ini rantai makanan yang kedua. Kemudian si rumput dimakan oleh tikus, dimakan oleh atau tikus dimakan oleh ular. Nah, kemudian kodok juga dimakan oleh ular dimakan oleh itu namanya dari makanan. Selanjutnya, keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terjadi, Asila baca. Keseimbangan ekosistem terjadi ketika komponen biotik dan abiotik berinteraksi secara harmonis. Gangguan seperti populasi dan deforestasi dapat merusak keseimbangan. Keseimbangan ekosistem terjadi ketika komponen biotik dan abiotiknya berinteraksi secara harmonis. Harmonis itu seimbang. Atau kalau gangguannya seperti adanya polusi dan deforestasi dapat merusak keseimbangan. Contohnya gini, padi dimakan oleh tikus, ya. Kalau misalnya tikusnya diburu sama manusia, ngeselin banyak tikus nih, diburu lah, ya, diburu oleh manusia. Tikusnya kan sedikit, jadi si ular juga makanannya sedikit. Kalau makanan sedikit berarti ekosistemnya akan terganggu. Ada salah satunya yang diganggu, maka ekosistemnya juga akan terganggu. Jaring makanan, kalau rantai makanan satu hubungan, kalau jaring-jaring bisa beberapa rantai makanan. Oke, perannya kalau manusia supaya ekosistemnya seimbang, coba dibaca siapa? Kurangi penggunaan plastik. Kedua, Reboisasi hutan. ketiga, Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. iya, selanjutnya. Empat, edukasi tentang pentingnya menjadi penggunaan. Iya, iya. Peran manusia dalam ekosistem. Supaya ekosistemnya seimbang, kita nih sebagai konsumen puncak harus menyeimbangkan ekosistem. Pertama, mengurangi penggunaan plastik. Kita masih suka pakai plastik ya? Ya, benar? Sadar nggak? Nah, plastik, beli ciki ada plastiknya, beli seblak ada plastiknya, beli es krim ada plastiknya. Nah, kecuali kayak di Eropa ya, sudah mulai sadar akan plastik. Mereka kantong kreseknya bukan pakai kresek, tapi pakai kertas. Pernah lihat ya film-film, jadi kalau ada orang beli roti dipeluk ini jadi dibawa gitu. Ya, itu sudah mulai pakai kertas, sudah lama pakai kertas. Kita juga kadang sekarang
udah mulai ya apa tote bag ya, tote bagnya pakai kertas ya, tote bagnya pakai kertas atau plastiknya, katanya plastiknya itu terbuat dari tumbuhan sehingga mudah hancur. Kenapa plastik bisa mengganggu ekosistem? Ada yang tahu? Karena plastik itu kalau tahu Opip? Nggak bisa didaur ulang. Ya, nggak bisa didaur ulang. Betul, didaur ulang itu gini. Kalau kita timbun nih, sekarang umur kita berapa? Umur kalian berapa sekarang? 12. Ya, 11, 12. Timbun plastik di tanah. Nanti kalian umur 20 tahun cek, masih ada tuh plastiknya. Masih ada, karena tidak bisa diuraikan. Tidak bisa hancur-hancurnya itu paling 1000 tahun. Plastik itu, iya, makanya harus mengurangi. Kemudian melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Hewan langka apa di Indonesia? Tahu nggak? Elang, apalagi? Komodo, betul. Apalagi? Badak bercula satu, itu harus dilestarikan. Badak bercula satu, komodo. Badak, pernah beli cap kaki 3? Nah, itu ada hewan badak yang ada badaknya. Itu adanya di Banten di ujung pulau. Harus dilestarikan. Sama burung, ya, burung. Terus makanya kenapa ada kebun binatang? Itu salah satunya melestarikan hewan agar tidak punah. Kalau ada yang mati, maka ekosistem akan terganggu. Kalau tumbuhan langka apa? Tahu bunga bangkai nggak? Lesia arnoldi. Kemudian edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan di mana? Di sungai. Jadi peran kita adalah menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara apa tadi? Tidak membuang sampah. Ya, tidak membuang sampah. Edukasi pentingnya menjaga lingkungan. Terus ini tentang apa, hewan dan tumbuhan yang langka dan reboisasi. Tahu reboisasi nggak? Penanaman hutan kembali. Kalau lebih paham lagi, kita nyanyi dulu. Coba dibuka tadi catatannya. Yuk mulai. Komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen, yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Ya, jadi komponen ekosistem ada 3 apa aja? Produsen, konsumen, dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang Membuat makanan. konsumen adalah Memakan. ya pemakan atau yang memperoleh makanan dari produsen. Dekomposer adalah pengurai. Apa saja pengurai? Bakteri dan jamur. Oke, kita lanjut ke lagu kedua. Lagu yang kedua tentang ekosistem. Islam itu adalah hubungan timbal balik unsur biotik dan abiotik dengan komponen yang membangunnya, individu dan populasi dan komunitas di habitat. Ekosistem dibagi 2, daratan dan perairan. Contoh daratan, sawah dan gurun, dan juga hutan yang sangat lebat. Contoh perairan, bayau dan rawa, dan juga air yang asin. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD. Oke, jari-jari makanan pohon buah dari sim buku-buku dimakan oleh siapa? Dimakan oleh siapa? Oke, kemudian kantang dilihat, kantang sebagai konsumen tingkat berapa? Berarti ini misalnya pohon buah dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan siapa? Dimakan siapa? Dimakan siapa? Pakai garis-garis. Ya. Kemudian di sini tulis keterangan yang kantang sebagai konsumen tingkat berapa, elang sebagai konsumen tingkat berapa, pohon buah sebagai apa?
tentang ekosistem. Ini juga sama, digarisin juga. Padi dimakan oleh siapa, dimakan oleh siapa, dimakan oleh siapa. Kemudian danau juga, mana yang jadi yang pertamanya produsennya. Begitu. Stop. Pertama, jaring-jaring makanan. Pohon buah dimakan oleh Kupu-kupu. kupu-kupu, dimakan oleh Kata. dimakan oleh ular, dimakan oleh rumput, dimakan oleh belalang, dimakan oleh semut, dimakan oleh Laba-laba. laba-laba, dimakan oleh kadal, dimakan oleh ular, dimakan oleh ini kupu-kupu konsumen tingkat 1. Kata konsumen tingkat 2. Elang Konsumen tingkat 1. ya. Pohon buah Produsen. kadal Konsumen tingkat 4. ya. 4. Ular Konsumen tingkat 3. konsumen tingkat 3. Oke, sekarang macam-macam ekosistem. Pertama, padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, dimakan oleh oke. Ekosistem danau. Ganggang dimakan oleh ikan dimakan oleh Penyu. ya. Terus kemudian Dimakan siapa yang dimakan katak? Ikan. Oke. Ganggang makan ikan dimakan katak memakan katak memakan capung. Sekarang ekosistem padang rumput. Pohon dimakan oleh jerapah dimakan oleh singa. Oke. Rumput dimakan oleh rusa dimakan oleh Singa. paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Kita sudah belajar tentang ekosistem, apalagi jaring-jaring makanan dan rantai makanan, produsen, konsumen, dan dekomposer. Udah kalian ditanyakan? Paham? Oke, kita tutup dengan doa. Silakan. Istilah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.